Perkenalkan, nama saya Widya N. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2018 Universitas Eka Sakti Padang. Di sini saya akan menjelaskan model bisnis kanvas yang akan saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan lanjutan. Oke. Di sini udah ada form dari The Business Model Canvas. Sebelum mengisi form The Business Model Canvas ini, hal yang pertama lakukan adalah mengisi ini, design for. Di sini apa model bisnis kanvas yang ingin teman-teman uraikan. Di sini saya ingin membuat bisnis buket bunga. Design by itu nama kita sendiri. Di sini saya buat Widya N. Nah, selanjutnya kita mengisi kolom yang pertama, itu customer segment. Di kolom ini berisikan target pasar produk kita itu siapa sih. Di sini saya akan membuat target pasar saya, yaitu yang pertama ada kalangan mahasiswa, terus pelajar dan orang tua. Kenapa saya pilih mahasiswa? Karena biasanya para mahasiswa ini membutuhkan buket bunga untuk seperti hadiah dalam wisuda atau hadiah ulang tahun, sama seperti pelajar membutuhkan buket bunga ketika ada hari guru atau hari-hari sekolah yang mewajibkan untuk membawakan buket bunga. Dan orang tua, biasanya orang tua ini mencari buket bunga untuk misalnya hadiah anniversary pernikahan mereka. Nah, selanjutnya tabel yang kedua adalah value proportion. Kita ke sini. Nah, di tabel ini berisikan kelebihan dari produk kita yang akan kita tawarkan kepada customer kita. Di sini saya membuat kelebihan dari produk saya, yaitu kualitas buket bunga yang rapi, dan wangi misalnya. Yang kedua, saya membuat harga yang bervariasi ya, sesuai dengan model yang kita inginkan, bervariasi dan terjangkau pastinya. Terus di sini saya membuat suatu free request buket bunga atau boneka bagi customer yang ingin mendesain sendiri, memilih sendiri bunga atau boneka yang ingin dia pesan gitu. Di sini berarti free request. Nah, selanjutnya yang harus kita isi adalah kolom channel. Di kolom channel ini berisikan channel apa yang harus kita buat atau kita lakukan dalam mempromosikan produk kita. Di sini saya membuat seperti paid promote di akun sosmed seperti Instagram, Line, atau story WA. Begitu ya teman-teman. Terus bisa juga jika teman-teman punya YouTube, nah teman-teman bisa membuat tutorial atau apa yang merekomendasikan dari produk yang teman-teman jual atau yang teman-teman pasarkan. Nah, selanjutnya itu ada kolom customer relationship. Nah, di kolom ini menjelaskan bagaimana cara customer mengetahui produk kita, yaitu dengan dijelaskan tadi menggunakan channel yang di bawah ini kan. Nah, sama berarti kita harus mempunyai akun sosmed yang teman-teman milikin. Seperti sekarang ini kan semua orang pasti mempunyai Instagram kan. Melalui Instagram ini teman-teman membuat story tentang produk yang teman-teman akan jual. Selain Instagram juga bisa Line jika teman-teman punya, atau story WhatsApp, dan juga melalui Facebook ya, karena setiap orang pasti mempunyai Facebook.
Nah, selanjutnya ada tabel revenue stream. Kita ke sini. Revenue stream ini kolom yang berisikan hasil yang didapat dari produk yang kita pasarkan. Misalnya seperti profit yang didapat dari penjualan atau pemasaran. Berapa profit yang teman-teman dapatkan selama teman-teman memasarkan produk yang teman-teman produksi gitu. Nah, selanjutnya ada key activities. Di tabel ini adalah kerja utama yang teman-teman lakukan dalam menjalankan produk setiap harinya begitu. Di sini saya bisa melakukan kerja utama yaitu menjual langsung buket bunga di toko atau lapak. Selanjutnya dengan mempromosikan penjualan saya yaitu buket bunga di akun sosial media tadi. Menjual online lah istilahnya melalui media online. Oke, selanjutnya ada tabel key resources. Nah, di tabel ini yang dimaksud adalah alat utama yang teman-teman butuhkan di dalam bekerja sehari-harinya dalam memproduksikan produk dari teman-teman sendiri. Seperti kalau saya dalam menjalankan usaha buket bunga ini, berarti alat utama yang saya punya adalah harus mempunyai toko atau lapak dalam menjalankan bisnis dari penjualan buket bunga ini. Yang kedua adalah mempunyai produknya itu sendiri seperti buket bunga atau boneka. Di sini saya menjelaskan bahwa yang saya promosikan itu bukan hanya buket bunga yang bunga mati, tapi bisa juga seperti bunga yang hidup, dan bisa juga divariasi dengan adanya boneka di dalam buket bunga itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu kalau kita mau memasarkan produk kita melalui online, berarti kita harus mempunyai akun sosmed dong. Akun sosmed kita sendiri. Karena kalau kita nggak punya akun sosmed, gimana cara kita untuk memasarkan produk kita itu sendiri kepada publik yang jangkauannya luas gitu. Selanjutnya adalah kolom key partner. Di kolom key partner ini adalah pihak yang bisa kita ajak dalam bekerja sama menjalankan produk kita. Misalnya dalam bisnis buket bunga ini, pihak yang bisa diajak bekerja sama adalah seperti penjual tanaman hias yang hidup. Karena tadi di sini saya menjelaskan bahwa buket bunga yang saya jual ini bisa berupa bunga hidup ataupun bunga mati. Nah, berarti di sini adalah petani atau penjual tanaman hidup gitu, atau penjual tanaman hidup. Selanjutnya adalah reseller. Mengapa reseller? Ketika teman-teman sudah mempunyai usaha yang sudah memasuki skala menengah atau besar, maka teman-teman pasti akan membutuhkan reseller dalam membantu memasarkan produk yang teman-teman jual begitu. Selanjutnya adalah tabel cost structure. Di sini tabel ini berisikan biaya yang harus teman-teman keluarkan dalam menjalankan usaha. Seperti bisnis, contohnya seperti bisnis yang saya buat ini kan adalah buket bunga. Nah, jika saya menjualnya melalui online, maka saya akan membutuhkan gadget, karena gadget ini merupakan alat utama dalam mempromosikannya. Yang kedua pastinya adalah paket internet. Memang sih sepele kedengarannya, tapi jika tidak punya paket internet atau wifi, maka kita juga nggak bisa dalam mempromosikan produk kita ini melalui online gitu.
Yang kedua, mungkin jika teman-teman menjual produk kayak teman-teman melalui toko atau secara langsung begitu, maka teman-teman yang teman-teman butuhkan adalah sebuah toko atau tempat dalam memasarkan produk. Jika mempunyai toko, berarti teman-teman juga harus harus menyiapkan biaya seperti sewa tempat atau biaya yang lainnya, biaya listrik atau apa gitu. Itu termasuk ke dalam tabel cost struktur. Nah, sekian 9 model bisnis canvas. Selanjutnya adalah from the value proportion canvas. Nah, di sini customer segment. Tadi saya menjelaskan bahwa customer segment saya adalah kalangan mahasiswa, pelajar, dan orang tua. Nah, masuk ke kolom customer job. Nah, di sini kan customernya para mahasiswa, pelajar, dan orang tua. Nah, apa sih pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dari customer kita tadi? Seperti mahasiswa itu berarti kegiatannya adalah ngampus, dan pelajar adalah sekolah. Orang tua itu bisa bekerja baik di rumah maupun di kantor. Nah, selanjutnya adalah pain. Pain ini adalah penderitaan atau kesusahan. Kesusahan dari si customer segment kita tadi. Seperti para mahasiswa dan pelajar itu kan sibuk itu ya menjalani pendidikan baik di kampus maupun di sekolah. Nah, berarti kita menulisnya adalah sibuk sekolah atau ngampus. Selanjutnya ini adalah sibuk bekerja di kantor atau rumah. Selanjutnya adalah gains. Gains ini adalah kesenangan dari customer segment kita tadi. Para anak muda khususnya yang masih sekolah atau masih kampus pasti senang dengan yang gampang dan gak ribet, karena mereka pasti sibuk kan dengan pendidikannya, maka dari itu mereka sangat menginginkan sesuatu yang gampang gampang diperoleh gitu. Sama seperti para orang tua, mereka tidak ingin mencari sesuatu yang ribet karena mereka sibuk dengan pekerjaan yang mereka lakukan baik di kantor maupun di rumah kan. Maka dari itu mereka para orang tua menginginkan pekerjaan yang santai. Selanjutnya kolom produk and service. Di sini kan produk kita adalah buket bunga. Nah, bagaimana suatu produk kita ini dapat menyelesaikan masalah yang terjadi pada customer segment kita? Contohnya seperti ini. Saya bingung nih dan gak sempat mau membeli atau mencari kado yang tepat untuk ulang tahun teman saya atau wisuda teman saya atau anniversary pernikahan saya gitu. Nah, berarti buket bunga kita ini menjadi suatu solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada customer kita. Nah, di pen relievers ini teman-teman jelasin kelebihan dari produk kita itu apa. Seperti bisa pesan online. Nah, dan bisa juga request sesuka hati, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tema kado yang ingin kita beri gitu. Nah, terus ada gain creators. Nah, selain bisa request
jika teman-teman sibuk nggak sempat datang ke toko ataupun uh, sibuk lah pokoknya, teman-teman bisa pesan online. Dan gak usah khawatir jika tidak bisa menjemput, karena di sini kami juga menyediakan layanan antar jemput gitu. Bukan antar jemput sih, seperti layanan mengantarkan pesanan jika jika jarak dari customer itu dekat. Jika jarak jauh maka bisa dikirim melalui akses pengiriman yang tersedia gitu. Sekian value proportion kanvas dari produk buket bunga saya.